في أماني شيخنا الله ربي ارحمه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat dan juga panjang umur sehingga kita masih dapat bertatap muka melalui video pembelajaran kali ini. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan kembali materi sejarah kebudayaan Islam untuk Ananda kelas 5 di semester kedua, dan kita masuk ke pelajaran ke-7, yaitu kita akan belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kabar teman-teman semua? Teman-teman kecil Bapak, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, juga dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemudahan kelancaran dalam belajarnya. Dan Bapak mohon, Bapak harap mudah-mudahan Ananda senantiasa semangat belajar di rumahnya. Baik, kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu, di mana kita akan mengetahui pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kita akan mengetahui kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, kita akan mengerti silsilah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga insyaallah kalau ada waktunya kita akan langsung ke kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita awali saja pertemuan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang belum mempersiapkan, silakan teman-teman mempersiapkan di terlebih dahulu dan buka bukunya. Kita akan belajar bersama-sama. Di sini ada peta konsep. Ya, di sini kita akan mengetahui pengertian Khulafaur Rasyidin, kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Ya, terus kita akan ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, silsilah Abu Bakar As-Siddiq, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kita akan ke yang pertama, yaitu kita akan mengetahui pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya, di sini ada pertanyaan, tahukah kamu siapakah yang menjadi khalifah pertama? Apa saja jasa yang diberikan Abu Bakar selama menjadi khalifah? Mengapa Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama? Dan mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Perkembangan pemerintahan dan dakwah Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tersebar luas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, wilayah pemerintahan Islam hampir meliputi seluruh jazirah Arab. Oleh karena itu, untuk melanjutkan dakwah Islam dan mengatur pemerintah, umat Islam mengangkat pemimpin untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin pemerintahan Islam pengganti Rasulullah itu disebut Khulafaur Rasyidin. Jadi, ya, pemimpin pemerintahan Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, di sini kita masuk ke pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Secara kebahasaan, kata khulafa adalah bentuk jama dari kata khalifah. Jadi Islam jangan alergi atau fanatik khalifah, ya, yang berarti pengganti khalifah itu. Secara istilah berarti pemimpin. Sementara kata ar-rasyidin berasal dari kata ar-rasyid yang berarti bijaksana dan cerdas, atau juga dapat diartikan yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Dengan demikian, arti dari Khulafaur Rasyidin secara harfiah adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Sementara secara istilah, kata Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu dia pengertian daripada Khulafaur Rasyidin.
Jadi jelasnya khulafa itu bukan menggantikan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kenapa? Karena tiada ada lagi Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamun nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, adanya khulafaur rasyidin adalah melainkan menggantikan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Islam. Perlu diingat bahwa selama hidupnya para khalifah itu tidak menjuluki dirinya dengan gelar khulafaur rasyidin. Orang-orang setelah mereka lah yang memberi gelar dengan nama itu. Para khalifah itu sendiri menjuluki diri mereka dengan istilah sederhana, yaitu Khalifah Rasulullah, yang berarti pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan mengetahui kedudukan dan tugas khulafaur rasyidin. Yang pertama, kedudukan khulafaur rasyidin. Apa kedudukan khulafaur rasyidin? Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tugas utama. Pertama, sebagai Rasulullah SAW atau utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kedua, sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berpusat di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kedudukan beliau sebagai Rasulullah SAW tidak dapat digantikan oleh orang lain karena wahyu telah terhenti dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sementara tugas beliau sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan agar ada yang memimpin masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, sekarang kita akan mengenai tugas khulafaur rasyidin itu apa? Khalifah adalah gelar yang diberikan kepada kepala negara yang memimpin umat Islam dan seluruh rakyat di wilayahnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Adapun mereka yang termasuk dalam khulafaur rasyidin adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 4 ya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur rasyidin adalah para pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Adapun tugas pokok khulafaur rasyidin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu menjadi imam bagi umat Islam dan membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dengan mendakwahkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Para khalifah bertugas membina umat Islam menjalankan ajaran agama Islam agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para khalifah juga menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya di dalam wilayah kekhalifahan Islam. Dan yang kelima, memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tugas pokok ya daripada khalifah atau khulafaur rasyidin. Sekarang kita akan masuk ke khalifah pertama, yaitu kita akan mengetahui silsilah daripada khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memeluk agama Islam, beliau bernama siapa? Abdul Ka'bah, dan setelah memeluk Islam namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau termasuk suku Quraisy dari Bani Tamim. Ayahnya bernama Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhir. Beliau lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abdullah ibnu Abi Quhafah kemudian dijuluki Abu Bakar oleh Rasulullah SAW. Abu artinya bapak dan Bakar artinya pagi, atau ada juga yang mengartikan segera ya. Diberi julukan Abu Bakar karena beliau merupakan orang yang dewasa ya, orang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam.
sehingga beliau termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Jadi termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya adalah sahabat yang mula-mula masuk Islam atau pertama kali masuk Islam. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau diberi gelar As-Siddiq, ya, karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan segala tindakan dan ajaran Rasulullah SAW. Sejak itu beliau bernama Abu Bakar. Garis keturunan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Murrah ibnu Ka'ab. Anak Murrah yang bernama Tamim menurunkan Abu Bakar. Anak Murrah yang bernama Kilab menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jikalau bagan silsilahnya boleh dilihat di dalam buku, itu Ka'ab, Murrah, jadi masih bertemu dengan Rasulullah, ya. Ka'ab, Murrah bin Tamim, ya, Tamim, Sa'ad, Amir, Abi Quhafa, Abu Bakar. Ini adalah silsilah dari Abu Bakar bertemu dengan Ka'ab, dengan Rasulullah, ya. Ini berarti Abu Bakar bin Abu Quhafa bin Amir bin bin Amar bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Adimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Abu Bakar dan Rasulullah itu masih ada satu garis keturunan atau darah dengan Rasulullah, yaitu bertemu dengan kakeknya yang bernama Ka'ab. Sekarang kita akan mengetahui kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sejak kecil dikenal sebagai anak yang mempunyai kemauan keras dan kepribadian tinggi. Beliau dikenal sebagai anak yang memiliki sifat terpuji. Beliau tidak mempunyai perilaku seperti kebanyakan anak bangsawan Arab lainnya yang suka berfoya-foya dan hidup mewah. Sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah menjalin persahabatan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu, dan persahabatannya itu terus berlanjut sampai Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar merupakan salah seorang pembesar dan bangsawan Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Selain terkenal kaya dan dermawan, beliau juga terkenal sangat giat dalam urusan kemasyarakatan. Beliau pernah menjabat sebagai al-Ishnaq dalam Darun Nadwa, yaitu Majelis Musyawarah Suku Besar Quraisy. Tugas Abu Bakar sebagai al-Ishnaq adalah mengadili dan memutuskan perkara terhadap berbagai macam persengketaan dalam suku Quraisy dan menetapkan hukumannya atau dendanya. Abu Bakar terkenal sangat jujur dan tegas, tetapi sangat hati-hati dalam memutuskan sesuatu perkara. Setelah masuk Islam, beliau sering diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW, terutama dalam menghadapi kekejaman kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Beliau juga terkenal sangat pandai, adil dan bijaksana. Segala keputusan yang diambilnya selalu dipertimbangkannya terlebih dahulu, ya, untung dan ruginya bagi umat yang dipimpinnya. Pekerjaan Abu Bakar adalah berdagang. Beliau termasuk pedagang yang giat dan sangat jujur. Kejujuran dan ketulusan hatinya membuatnya menjadi saudagar yang kaya raya. Abu Bakar sering berdagang hingga keluar Makkah berbulan-bulan lamanya. Abu Bakar banyak bergaul dengan orang-orang di luar suku Quraisy, sehingga beliau banyak mempunyai kawan darah bangsawan. Oleh karena itulah beliau memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan Abu Bakar sangat mudah menerima ajaran agama Islam. Terbukti setelah Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau segera menerimanya. Abu Bakar adalah orang yang pertama dari golongan pria dewasa yang menyatakan diri memeluk agama Islam. Itu diantara kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Kita telah mengetahui daripada pengertian Khulafaur Rasyidin, tugas dan kedudukan Khulafaur Rasyidin, dan juga kita telah mengetahui silsilah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Juga kita telah mengetahui kepribadian daripada Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya apabila ditimbang keimanan ya Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya seluruh umat Islam di dunia, maka masih berat imannya atau kuat imannya Abu Bakar As-Siddiq ya. Luar biasa beliau ini, yaitu teman dekatnya Rasulullah, juga orang yang pertama kali memeluk Islam. Baik teman-teman, baca lagi bukunya, dan untuk tugasnya tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Silakan teman-teman belajar baca bukunya. Kalau bisa diringkas atau disalin ya berupa ringkasan, gak usah dikumpulkan. Itu hanya tugas belajar teman-teman di rumah. Baik, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.